Penggunaan gadget merupakan hal yang sulit dihindari oleh anak-anak dan remaja, terutama di era digital seperti sekarang. Bukan cuma untuk bermain games, seringkali gadget digunakan anak untuk mengerjakan tugas sekolah hingga menonton video edukasi yang dapat menambah wawasan. Namun, orang tua juga perlu waspada mengenai dampak negatif penggunaan gawai yang terlalu sering karena dapat menimbulkan adiksi. Mereka ini akan bermain tanpa memperhatikan waktu, bahkan mengabaikan hal lain yang lebih penting misalnya istirahat, makan, hingga mengerjakan tugas sekolah. Kondisi ini perlu segera mendapat perhatian dari orang tua agar kecanduan anak tidak berlanjut. Sahabat Kompas.com, simak terus video ini untuk mengetahui apa saja penyebab anak mudah kecanduan gadget, mulai dari gejala hingga terapi yang diperlukan untuk mengatasinya. Bermain game atau gadget itu kan sebenarnya hal yang sulit untuk dihindarkan lagi ya untuk saat ini bagi anak-anak. Tapi apakah selalu buruk? Sebenarnya nggak juga. Karena bermain game juga sebenarnya ada manfaatnya. Misalnya anak bisa belajar untuk problem solving gitu ya. Kemudian bermain gadget itu kan bukan cuma mainan aja, kadang-kadang juga ada sisi pelajaran yang bisa kita dapatkan dari aplikasi-aplikasi di dalam gadget tersebut gitu. Nah, yang bisa menjadi atau yang membuat itu buruk ketika anak tidak memiliki kontrol sama sekali terhadap penggunaannya gitu. Jadi tidak ada fungsi kontrol dari orang tua, dari lingkungannya, mereka bablas gitu ya, main seharian atau tidak terkurasi apa sih yang mereka tonton atau apa sih yang mereka mainkan. Itulah yang membuat game atau gadget itu menjadi bisa memberikan pengaruh buruk. Idealnya untuk seorang anak bermain game atau menggunakan gawai atau gadget itu menurut Asosiasi Pediatrik di Amerika memang ini tergantung usianya gitu ya. Jadi disampaikan bahwa sampai usia 18 bulan itu sebaiknya tidak, kalaupun ada penggunaan gawai hanya digunakan untuk video call gitu. Jadi tetap ada interaksi. Kemudian sampai 2 tahun tidak lebih dari 1 jam, dan sampai usia 5-6 tahun itu tidak lebih dari 2 jam, kurang lebih seperti itu. Nah, di atas 6 tahun tuh gimana? Sebenarnya tidak ada lagi batasan yang ajak untuk berapa jamnya. Untuk di atas 6 tahun biasanya memang perlu ada keseimbangan antar aktivitas. Jadi memang tidak ada ajak nih, oh harus 2 jam gitu ya, tapi memang perlu dipastikan anak sudah melakukan kegiatan lain, ada kegiatan bergeraknya, ada olahraganya, ada misalnya tugas-tugas sekolahnya sudah selesai, tugas-tugas rumahnya sudah selesai, hal-hal seperti itu yang butuh untuk dipastikan anak-anak tetap melakukannya juga. Jadi walaupun misalnya wah udah nggak ada nih gitu ya maksimal jamnya, tapi bukan berarti terus bablas yang dilakukan atau kegiatan bermainnya hanya game aja gitu. Tetap perlu ada penyeimbang dengan kegiatan lainnya, terutama kegiatan fisik. Kenapa game itu membuat candu? Pertama, memang dalam kegiatan bermain game itu menstimulasi bagian otak yang mengeluarkan hormon-hormon bahagia juga gitu. Nah, kemudian dalam bermain game itu kan anak bebas melakukan apa aja yang mereka inginkan. Mayoritas seperti itu. Ketika di dalam dunia nyata ada batasan-batasan nih, batasan sosial, batasan aturan-aturan di keluarga misalnya ya. Tapi ketika di game bisa aja mereka main mobil. Anak usia 7 tahun udah bisa nyetir mobil, padahal di dunia aslinya belum bisa. Kemudian udah gitu boleh ngebut lagi. Orang dewasa aja seneng gitu ya main game. Kemudian ketika di jalanan biasa udah boro-boro ngebut ya, macet terus gitu kan. Tapi di game itu dia bisa ngebut dengan happy-nya gitu. Itu akan memberikan reward. Jadi anak-anak juga merasa bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan. Kemudian dalam game itu banyak hal yang instan bisa mereka dapatkan. Jadi tidak perlu menunggu lagi. Jadi banyak banyak hal-hal menyenangkan yang bisa dengan segera mereka dapatkan di game itu. Mungkin ada tantangan-tantangan juga untuk beberapa orang, tapi tantangannya sebenarnya tidak sesulit
tantangan yang ada di dunia nyata. Misalnya kalau di dunia nyata untuk kita bisa menjadi juara bola gitu ya, itu kan latihannya butuh latihan fisik yang hebat, butuh waktu yang lama untuk menjadi seorang pemain handal gitu. Tapi di dalam game ya sering-sering aja main gitu ya, tapi skillnya sebenarnya skill hanya kecepatan, bukan hanya ya, maksudnya kecepatannya kecepatan berpikir dan menggerakkan kursor mungkin ya, berbeda dengan kemampuan fisik yang seharusnya dilakukan untuk bisa mahir dalam dunia nyata gitu. Jadi banyak hal-hal instan yang didapat sebenarnya. Dirinya ketika seseorang sudah menjadi kecanduan game atau gadget, sebenarnya ini mirip dengan kecanduan hal-hal lain ya, karena kan banyak nih adiksi atau kecanduan itu kan banyak ya, mirip seperti tadi ada game, gadget, gambling, kemudian atau substansi atau zat-zat adiktif gitu ya. Itu biasanya dikatakan sudah menjadi kecanduan ketika seseorang tidak lagi bisa berfungsi normal dalam kesehariannya. Jadi misalnya secara personal dia sudah tidak memikirkan atau tidak memperhatikan lagi kesehatannya, dia makannya nggak benar, mandi juga udah enggak, disuruh break tuh rasa istirahat juga curi-curi dia maunya main terus gitu, atau bahkan zaman dulu ada yang sampai nggak tidur, bahkan saya juga baca di berita sampai orang dewasa ini ada di daerah mana ya saya lupa gitu ya, tapi di luar negeri mereka sengaja menggunakan diaper supaya tidak ada break ke toilet gitu kan. Itu kan sudah sangat tidak lagi berfungsi sebagai orang dewasa pada umumnya gitu yang normal. Kemudian dalam sosialnya dia juga bermasalah, dia tidak lagi bersosialisasi selain dengan orang atau siapapun yang sedang menjadi teman mainnya di dalam game atau di gadget itu, atau dia juga tidak apabila dia punya anak-anak tidak lagi suka bermain dengan teman-teman sebayanya dalam lingkungan nyata gitu ya, di sekolah ataupun di rumah. Kemudian kalau misalnya dia anak-anak, sekolahnya bagaimana? Sekolahnya biasanya udah mulai terkendala. Apakah itu menjadi tidak fokus di sekolah, nilainya turun, tugas-tugas tidak dikerjakan, dan lain sebagainya. Bahkan kalau untuk dewasa juga bisa bermasalah dalam pekerjaannya. Kalau misalnya anak-anak ya terutama, ketika anak ini sudah sangat melekat kepada gadget gitu, jadi ketika diambil dia akan nangis luar biasa. Ketika kita bilang akan ya udah nanti dikasih gitu ya, yang dipikirannya tuh hanya ke gadgetnya lagi gitu ya, itu udah susah banget untuk dipisahkan. Itu juga udah mengarah tuh ke sana tuh, ke gejalanya memang sudah mulai kecanduan atau sudah mulai terikat sekali dengan si gadget itu. Biasanya bisa mempengaruhi perilaku sehari-harinya, misalnya dia jadi impulsif, jadi tidak sabar, maunya saat itu juga gitu ya. Akhirnya dia menjadi secara emosi tidak terkontrol, sering marah-marah, kemudian sering di usianya yang mungkin sudah bukan usia tantrum, dia jadi mudah tantrum gitu. Tantrum kan biasanya sampai usia 3, 4, maksimal di 5 lah gitu ya. Tapi setelah itu ketika ada hal yang tidak dia sukai, atau misalnya tadi itu gadgetnya diambil, dia marahnya luar biasa, itu juga sebenarnya perilaku-perilaku yang butuh kita waspadai, karena sudah mulai mengarah pada si kecanduan tersebut. Karena artinya anak ini mulai tidak balance nih antara bermain gadgetnya dengan kegiatan atau aktivitas-aktivitas lain gitu. Aktivitas lain dianggap menjadi kurang menyenangkan bagi anak, karena anak maunya ke situ lagi. Padahal kan sebagai anak-anak itu adalah waktunya mereka untuk explore ya. Banyak hal yang harusnya dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dia secara fisik, mental, sosial, emosi, itu banyak yang dilakukan. Tapi ketika dia akhirnya lebih memilih untuk bersenang-senangnya atau untuk mengisi waktu luangnya, yang ada di pikirannya dia hanya ada gadget aja, itu yang mulai kita
perlu mulai apa ya, kayak waspada lah gitu, bahwa yuk coba deh dicari tahu, atau kita mulai berikan apa namanya ya, buka lagi wawasannya, yuk ada kegiatan-kegiatan lain loh yang menyenangkan gitu, nggak cuma ini aja gitu. Pola asuh orang tua bisa menjadi salah satu faktor ya yang mendukung anak ini menjadi kecanduan gadget. Nah, pola asuh seperti apa? Misalnya dalam pola asuh orang tua itu kan yang umum ya, kita tahu ada yang otoritatif, otoritarian, dan juga permisif. Apa tuh gitu? Ada yang sangat strict gitu. Pokoknya harus ini kata mama A, B, C gitu ya, tanpa ada sentuhan kasih sayang gitu. Jadi semuanya kayak otoriter gitu, semuanya apa yang berdasarkan orang tua. Ada juga yang permisif, nggak ada aturan sama sekali gitu. Yaudah deh, boleh deh, semuanya boleh, yang penting anaknya happy gitu ya. Ada juga asuh yang berimbang, jadi tetap diberikan kasih sayang, ada kehangatan di dalamnya, tapi ada koridor-koridor yang dibatasi, ada aturan-aturan, dan juga pengawasan dari orang tua. Nah, yang ideal sebenarnya adalah yang ketiga tadi. Jadi tetap ada kasih sayang, juga ada batasan aturan gitu. Pola asuh dua yang lainnya ini bisa memberikan celah untuk anak menjadi lari gitu ya, quote unquote, ke dalam dunia game dan kemudian bermain terlalu lama di sana. Misalnya orang tua yang permisif, dia tidak punya anaknya, mama aku mau minta ini handphone baru gitu ya, atau mau minta game baru gitu. Oh yaudah deh, oke, kasih aja, tapi tidak ada pengawasan, tidak ada aturan kapan sih boleh dipakainya, kemudian bagaimana sih kalian menggunakannya gitu. Nah, itu juga membuat anak jadi istilahnya bablas ya, karena nggak ada aturan, orang tua juga tidak kontrol, jadi anak akan mudah tergelincir dalam kecanduan tersebut. Atau misalnya orang tua yang juga sangat keras gitu ya, semuanya diatur, tapi tidak ada kasih sayang di dalamnya, sehingga anak juga merasanya secara emosinya juga kosong, dan dia mencari pelarian ke tempat lain. Bisa jadi dia mencari pelarian untuk mendapatkan hal yang dia sukai, atau dia mendapatkan penghargaan misalnya dari bermain game, atau dari konsumsi video-video, atau hal-hal lain yang ada di gadget tersebut. Kalau untuk anak, secara fisik ketika kita lihat anak bermain gadget dan game itu kan mayoritas duduk. Jadi otomatis kegiatan bergerak dia menjadi berkurang atau terbatas, dan biasanya untuk anak-anak kecil terutama itu akan mempengaruhi perkembangan di motoriknya, baik motorik kasar maupun motorik halus. Anak jadi gampang capek, kemudian postur tubuh nggak bagus, karena kan biasanya kalau main game tuh entahlah sambil tiduran lah, glosor lah, atau apa gitu ya. Nah, jadi perkembangan motoriknya akan terhambat. Belum lagi kita kalau misalnya dalam hal mungkin lebih ke kedokterannya juga, resiko obesitas juga besar gitu, karena ketika main game atau nonton gitu ya, biasanya tuh akan ada cemilan, dan karena ketika bermain game itu kita lupa sama waktu, lupa sama apa yang sedang dilakukan sebenarnya, jadi konsumsi makanan itu menjadi tidak sadar, jadi semua akan dikonsumsi. Nah, kemudian untuk mentalnya, ketika anak bermain game yang terlalu banyak, atau sisi negatifnya gitu ya, impact-nya itu ketika anak terlalu banyak, mereka seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada kecenderungan untuk impulsif, mereka tidak sabar, sulit untuk fokus karena terbiasa semua hal itu cepat, ganti, sedangkan ketika ada di dunia nyata kan nggak, semuanya tuh lebih tenang, lebih steady gitu ya. Sedangkan dia maunya, karena sudah terbiasa hal yang cepat gitu, dia jadi agak susah gitu fokusnya. Justru dia berusaha untuk mencari aku butuh asupan stimulasi lebih nih gitu. Makanya dia bisa jadi bergerak terus gitu, atau anxious, atau cemas. Itu juga kerap terjadi pada anak-anak yang cenderung terlalu banyak, atau sudah mulai mengarah pada kecanduan gadget tersebut.
Kalau memang sudah sampai pada tahap disorder atau kecanduan tadi, apakah bisa disembuhkan? Ini akan perlu bantuan banyak pihak gitu ya, terutama adalah orang tua perlu membawa kepada ahlinya, ke psikolog maupun ke dokter. Nah, nanti bagaimana prosesnya akan dilakukan psikoterapi, baik pada anak maupun pada orang tua dan lingkungan sekitarnya. Kenapa begitu? Karena pertama ketika kita mau menyudahi kecanduan, yang perlu dilakukan adalah kita ambil, misalnya kita ngomongin tentang gadget gitu ya, kita batasi atau kita limit atau kita take out gitu ya si gadget dari kehidupannya si anak. Tentunya penolakan itu kan pasti akan ada gitu ya, penolakan, kemudian mungkin sudah dengan proses terapi mungkin sudah bisa mulai mulai bisa menerima, tapi akan ada masa-masanya withdrawal atau anak merasa aduh aku pengen lagi, yang kalau misalnya kita bicara tentang adiksi zat gitu ya, kan ada tuh masanya dia sakau apa sih ya, dan dia tuh kayak mau balik lagi, rasanya aku butuh banget gitu, aku pengen. Nah, bisa jadi ini juga akan terjadi seperti itu, dan oleh karena itu tadi saya sampaikan, terutama ini untuk anak, butuh lingkungan yang juga teredukasi dengan baik sehingga mampu untuk membantu ketika kondisi itu terjadi gitu. Karena prosesnya tidak akan sekali datang selesai gitu ya, tapi ini adalah proses yang akan berkelanjutan cukup panjang dan butuh konsistensi, pendampingan gitu. Untuk mencegah, yang pertama orang tua butuh aware dulu bahwa gadget ini memang banyak manfaatnya gitu ya, tapi juga ada downside-nya atau ada hal-hal yang bisa merugikan gitu. Jadi perlu adanya pendampingan dari orang tua, itu adalah hal yang penting. Pendampingan dalam hal apa? Kita lihat kualitas dari gamenya atau tontonannya, kemudian waktu untuk bermainnya seperti apa, berapa lama, kemudian sebisa mungkin ketika bermain ini memang ada pendampingan, jadi tidak dibiarkan sendiri gitu ya. Kenapa perlu ada pendampingan? Karena kalau misalnya sudah terbiasa sendiri, orang tua kadang-kadang juga udah keenakan, dia tenang nih sendirian gitu ya, jadi lupa. Sedangkan anak juga akhirnya keasikan sendiri dan dua-duanya menjadi karena bagi ibu atau bagi ayahnya udahlah anaknya tenang kok gitu ya, jadi itu cikal bakal menjadi bablas gitu ya untuk lupa ada kontrol ketika memang kita udah terbiasa biarkan mereka bermain sendiri. Jadi itu seperti membuat gadget itu sebagai semacam babysitternya anak-anak gitu misalnya, atau yang menemani anak-anak bermain gitu, padahal kan sebaiknya bukan itu adalah alat untuk bermain, tapi bermainnya sebisa mungkin memang ditemani gitu. Di beberapa asosiasi kedokteran gitu ya udah memberikan beberapa rambu-rambu nih untuk anak bermain video game seperti apa. Misalnya anak bermain video game di atas 6 tahun, pastikan tadi ya kontennya tidak ada yang mengandung violence berlebihan atau apa segala macam. Kemudian boleh dilakukan di hari sekolah, misalnya 1 jam, di hari libur maksimal 2 jam misalnya. Kemudian ketika diberikan kesempatan tersebut, pastikan anak sudah melakukan tugas-tugasnya, tugas rumahnya, tugas sekolahnya. Terus juga salah satu yang penting juga biasanya disampaikan bahwa usahakan tidak ada gadget atau game ketika jam makan, dan juga 1 jam minimal sebelum tidur gitu, karena itu akan membantu proses anak menjadi lebih tenang dan tidurnya bisa lebih berkualitas. Orang tua bisa memperhatikan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada anak, misalnya di rumah maupun di sekolah. Biasanya suka ada laporan nih dari guru, kok prestasi si anak kok menurun ya gitu, atau suka nggak fokus di sekolah. Bisa jadi memang ada masalah nih gitu. Atau di rumah, kenapa anak ini jadi lebih mudah emosi, atau sudah tidak di usianya lagi kok dia jadi tantrum nih gitu, atau nggak mau diajak kegiatan yang lain, maunya main game aja.
Nah, hal-hal yang seperti itu orang tua bisa coba konsultasi pada psikolog, baik itu psikolog pendidikan apabila ada kaitannya dengan sekolah maupun psikolog anak gitu ya. Jadi di Rumah Dandelion kami juga memiliki beberapa psikolog, mulai dari psikolog anak, klinis anak, pendidikan maupun psikolog dewasa. Bisa jadi memang orang tuanya butuh kaminya nih rasanya orang tuanya nih yang butuh untuk konsultasi mengenai pola asuh kami di rumah, silakan. Itu pun juga bisa sangat membantu anak dalam tumbuh kembangnya kelak.